Angin menderu di luar begitu dahsyat, menyapu badai salju yang menyelimuti seluruh lanskap. Saat aku bersandar di kursi favoritku, menikmati hangatnya nyala api, sebuah suara aneh menarik perhatianku. Suara goresan halus di pintu. Awalnya, aku mengabaikannya, menganggap itu hanya ulah angin. Namun, tak lama kemudian, sebuah rintihan pelan dan putus asa membuatku membeku. Ketika aku membuka pintu, seekor anjing German Shepherd berdiri di sana. Tubuhnya menggigil, bulunya dipenuhi salju, berjuang untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi setelahnya akan selamanya terukir dalam ingatanku. Musim dingin di pegunungan menuntut rasa hormat, kekuatannya tak bisa disangkal. Malam itu badai salju datang tanpa ampun, jenis badai yang membuat seseorang semakin menghargai kehangatan rumah. Berada di kabinku di tengah hutan, aku menghabiskan malam seperti biasanya saat badai melanda. Menjaga api tetap menyala dan meresapi kehangatannya, mengusir dingin yang menusuk tulang. Angin meraung, menghantam jendela, membuat daun jendela bergetar dengan suara mengancam. Tenggelam dalam sebuah buku, jenis buku yang dinikmati perlahan, aku awalnya mengabaikan suara goresan pelan yang terus-menerus terdengar. Suara seperti itu bukanlah hal aneh di sini. Dahan pohon yang tertiup angin, binatang liar yang menerobos salju, bahkan kabin itu sendiri terkadang berderit seolah terbebani oleh badai. Tapi kemudian suara itu terdengar lagi, kali ini lebih mendesak, goresan-goresan lalu rintihan. Aku meletakkan bukuku, jantungku berdegup kencang. Hidup sendirian di alam liar mengajarkan seseorang untuk mempercayai instingnya, dan ada sesuatu yang terasa janggal dari suara itu. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan ke arah pintu. Lantai kayu yang dingin menusuk telapak kakiku yang telanjang. Suara goresan berhenti saat aku mendekat, digantikan oleh rintihan rendah yang memilukan. Jantungku berdegup lebih cepat. Apakah itu hewan yang terluka? Aku meraih senter dari meja, lalu membuka pintu sedikit. Angin dingin langsung menerjang, menyapu masuk segumpal salju ke dalam kabin. Saat aku mengarahkan cahaya senter ke beranda, nafasku tertahan. Di sana, seekor anjing German Shepherd berdiri, bulunya tertutup es, tubuhnya bergetar hebat. Tulang rusuknya tampak jelas di balik bulunya yang kusut, dan mata itu menatapku, penuh ketakutan dan keputusasaan yang menusuk hati. Ya Tuhan, bisikku, menarik pintu lebih lebar. Anjing itu mencoba melangkah masuk, tetapi kakinya lemas, tubuhnya roboh ke tanah. Tanpa berpikir panjang, aku menjatuhkan senter dan meraihnya, mengangkatnya ke dalam pelukanku. Tubuhnya terasa sedingin es, bulunya basah dan kasar di kulitku. Bertahanlah kawan, gumamku sambil membawanya masuk, lalu menutup pintu dengan cepat menggunakan kaki. Aku meletakkannya dengan hati-hati di atas karpet dekat perapian. Tanganku gemetar saat meraih selimut untuk membungkusnya. Dia terdiam, napasnya pendek dan berat. Sejenak, aku takut sudah terlambat. Ayo tetaplah bersamaku, pintaku, suaraku bergetar karena emosi. Aku bergegas ke dapur, menyiapkan semangkuk air hangat dan mengambil handuk tua. Berlutut di sampingnya, aku mulai mengusap bulunya dengan lembut, berusaha mencairkan es dan menghangatkan tubuhnya yang membeku. Telinganya sedikit bergerak, sebuah tanda kehidupan kecil yang membangkitkan harapanku. Saat aku merawatnya, berbagai pertanyaan berputar di benakku. Dari mana dia datang? Berapa lama dia bertahan di tengah badai ini? Dan mengapa dari semua tempat dia memilih datang ke kabinku? Badai terus mengamuk di luar, namun di dalam, api di perapian berderak hangat, memenuhi ruangan dengan kehangatan yang menenangkan. Perlahan, gemetar anjing itu mulai berkurang. Matanya sempat terbuka sebentar, bertemu dengan tatapanku dalam sekejap singkat sebelum tertutup kembali.
Kamu sudah aman sekarang, bisikku, tak yakin apakah dia bisa mendengar. Duduk di sana, menjaganya, aku merasakan dengan kuat bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Anjing ini telah mencariku karena suatu alasan, dan apapun alasannya, ini hanyalah permulaan. Bersama suara api yang berderak pelan, aku mengawasi napasnya yang masih dangkal namun stabil. Satu-satunya suara lain adalah raungan liar angin di luar, seperti roh yang tak bisa menemukan kedamaian. Aku membungkusnya dengan selimut tambahan, berusaha menyingkirkan ketakutan yang perlahan menyelinap, ketakutan bahwa dia mungkin tidak bertahan hingga pagi. Setiap beberapa menit, aku menyentuh tubuhnya, mencari tanda-tanda kehangatan. Perlahan, bulunya mulai kehilangan kekakuan esnya, dan gemetarannya semakin berkurang. Saat aku memijat lembut kakinya untuk merangsang peredaran darah, telinganya sedikit bergerak, dan ekornya berkedut pelan. Tanda-tanda pemulihan kecil ini terasa seperti kemenangan besar di malam yang sunyi dan dikepung badai. Dari mana asalmu, kawan? Gumamku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Bulu kusut dan tubuh kurusnya menunjukkan bahwa dia telah lama bertahan sendiri. Namun entah bagaimana dia berhasil menemukan jalannya ke pintuku, melewati badai yang bisa saja menghabisinya. Ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah tekad yang murni. Di luar, badai terus mengamuk tanpa henti. Salju menumpuk di jendela dan angin menghantam kabin dengan keras. Hidup terpencil di luar jaringan memiliki manfaat ketenangan dan kesendirian, tetapi itu juga berarti aku sepenuhnya sendirian dalam situasi darurat seperti ini. Aku pergi ke dapur untuk menghangatkan sedikit kaldu ayam, makanan sederhana yang cepat dibuat dan mungkin cukup menggugah seleranya. Saat aku kembali ke sisinya, aku melihat matanya sedikit terbuka, menampakkan warna cokelat dalam yang seolah menatap langsung ke dalam jiwaku. "Hai," bisikku lembut, meletakkan mangkuk kaldu hangat di dekat hidungnya. "Aku buat ini untukmu. Coba sedikit ya." Dia mengendus lemah, hidungnya sedikit berkedut. Setelah ragu sejenak, dia meregangkan lehernya ke depan dan mulai menjilati cairan itu. Gelombang lega menyelimuti diriku saat dia makan. "Bagus sekali," pujiku pelan, mengusap kepalanya dengan lembut. Makan tampaknya sedikit menguatkannya. Dia berusaha mengubah posisinya, mencoba mendorong tubuhnya ke atas sebelum akhirnya kelelahan dan jatuh kembali ke selimut. Pelan-pelan, aku menenangkannya, membantunya agar lebih nyaman. "Kamu sudah melewati banyak hal, jangan terburu-buru." Seiring berlalunya waktu, kondisinya mulai stabil. Napasnya menjadi lebih dalam, dan matanya tetap terbuka lebih lama, mengikuti gerakanku di sekitar ruangan. Jelas bahwa dia masih waspada, belum sepenuhnya yakin apakah tempat ini benar-benar aman baginya. Pikiranku melayang ke masa lalunya. Apakah dia ditinggalkan? Tersesat? Luka-luka di tubuhnya menunjukkan masa-masa sulit, namun dia tidak mengenakan kalung atau tanda pengenal. Tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan kehidupan sebelum ini. Saat badai mulai mereda, tanda-tanda fajar mulai menyelinap melalui tirai. Anjing itu kembali tertidur, kepalanya bersandar pada selimut yang kuberikan. Dia tampak damai, posturnya rileks dengan cara yang menunjukkan bahwa dia sudah lama tidak merasakan keamanan. Aku menyeduh secangkir kopi dan duduk di kursi favoritku, mengawasinya tidur. Ada sesuatu tentang kehadirannya yang terasa berarti, seolah-olah dia datang ke dalam hidupku dengan tujuan yang belum terungkap. Dengan cahaya pagi yang semakin kuat, aku menyadari bahwa aku tidak bisa begitu saja mengusir anjing ini kembali keluar. Dia butuh perawatan, tempat untuk berlindung, seseorang yang membantunya pulih.
Dan diam-diam aku juga menyadari bahwa aku membutuhkannya sama seperti dia membutuhkanku. Namun, saat aku baru saja menyesap kopiku, suara goresan lembut memecah kesunyian. Pandanganku langsung tertuju ke pintu. Awalnya, aku mengira itu hanya imajinasiku, tapi kemudian suara itu terdengar lagi. Goresan, goresan. Aku terdiam, pikiranku berputar dengan berbagai kemungkinan. Apakah ada seseorang di luar, ataukah sesuatu yang lebih mengerikan? Saat suara itu terus berlanjut, anjing di dekat perapian terbangun, telinganya bergerak waspada. Menarik napas dalam, aku melangkah ke arah pintu dan membukanya sedikit dengan hati-hati. Hembusan angin dingin langsung menerjang, membuatku menggigil saat aku mengintip keluar, setengah mengharapkan untuk menemukan binatang liar lain, atau mungkin sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun, saat mataku menyesuaikan diri dengan cahaya fajar yang masih redup, aku hanya melihat salju yang tak tersentuh menyelimuti halaman dan pepohonan gelap yang berjajar di cakrawala. Halo? Suaraku bergema samar mengandung keraguan. Suara goresan terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Aku menunduk dan terkejut melihat seekor German Shepherd lain berdiri di depan pintuku. Anjing ini lebih kecil dan tampak lebih muda, bulunya sama kusut dan tertutup es seperti anjing yang ada di dalam rumahku. Oh Tuhan, desahku langsung berlutut. Anjing yang lebih muda itu melangkah maju dengan ragu. Cakarnya gemetar karena dingin. Dia tidak mengeluarkan suara atau mencoba mundur, hanya menatapku dengan tatapan putus asa yang sangat familiar. Tatapan yang sama seperti yang kulihat malam sebelumnya. Dari mana asalmu? Bisikku padanya. Instingku ingin segera membawanya masuk, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Kemunculan dua anjing yang sama-sama membutuhkan pertolongan di tengah badai salju yang parah terasa terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Aku melirik ke arah hutan, mengamati garis pepohonan, mencari tanda-tanda pergerakan. Apakah seseorang ada di sana? Apakah anjing-anjing ini sengaja ditinggalkan di sekitar sini? Rintian pelan dari anjing yang lebih muda menarikku kembali ke saat ini. Baiklah, ayo masuk, kataku, membuka pintu lebih lebar. Kita harus menghangatkanmu. Saat aku membiarkan anjing itu masuk, udara dingin merasuk ke dalam kabin seperti tamu yang tak diundang. Anjing yang lebih tua, yang sebelumnya beristirahat di dekat perapian, langsung waspada. Telinganya bergerak, hidungnya berkedut saat menangkap aroma baru. Saat anjing yang lebih muda mendekat dengan ragu, ada momen pengakuan di antara mereka. Anjing yang lebih tua mengangkat kepalanya dan ekornya yang lemah sedikit bergoyang. Kalian saling mengenal, tanyaku, merasakan gelombang kesadaran melandaku. Anjing yang lebih muda merapat ke sisi anjing yang lebih tua, menyandarkan kepalanya seolah mencari ketenangan. Pemandangan itu menusuk perasaanku dalam-dalam. Mereka bukan sekadar dua anjing liar, mereka adalah keluarga. Aku mengambil selimut lain dan membungkus mereka berdua, lalu duduk di dekat mereka. Pikiranku berputar. Dari mana mereka datang? Apa yang mereka hindari? Anjing yang lebih tua memiliki bekas luka yang menandakan masa lalu yang berat. Tetapi yang lebih muda tampak tak terluka, meskipun tubuhnya lemah dan kurus. Namun, matanya masih berkilau penuh kehidupan. Aku menyajikan sisa kaldu untuknya, mengawasinya melahapnya dengan lahap. Anjing yang lebih tua menyentuh lembut si kecil dengan moncongnya, seolah memberi dorongan. Gerakan mereka menunjukkan ikatan yang mendalam. Mereka telah mengalami sesuatu bersama, sesuatu yang membuat mereka mencari perlindungan di depan pintuku. Saat matahari pagi semakin tinggi, badai salju mulai mereda, mengungkap hutan dengan lebih jelas. Pepohonannya berdiri kokoh dan sunyi, seperti penjaga bisu yang mengawasi dunia.
Kesadaran tiba-tiba menghantamku. Kedua anjing ini tidak tiba di kabinku secara kebetulan. Mereka datang ke sini karena suatu alasan. Tapi apa yang membuat mereka mencari perlindungan di tempatku? Dorongan untuk mencari jawaban menguasai pikiranku. Setelah memastikan kedua anjing itu tetap hangat dan nyaman, aku mengenakan mantel dan sepatu botku. Angin telah mereda, tetapi udara masih menusuk dingin. Melangkah keluar, aku mendengar salju berderak di bawah kakiku saat aku mengitari kabin mencari petunjuk. Tak butuh waktu lama sebelum aku menemukannya, dua jejak kaki anjing yang datang dari arah hutan, sebagian tertutupi oleh salju baru. Namun, yang membuat perutku terasa menciut adalah jejak ketiga, lebih besar, lebih dalam, dan tak diragukan lagi milik seorang manusia. Aku mengamati jejak itu, pikiranku berputar dengan berbagai kemungkinan. Jelas seseorang telah menemani anjing-anjing ini sebelum akhirnya meninggalkan mereka. Tetapi mengapa? Aku mengikuti jejak itu ke arah hutan, merasakan gelombang ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Apapun yang membawa kedua anjing ini ke ambang pintuku belum sepenuhnya berakhir. Melihat jejak manusia di tengah hutan yang berselimut salju membuatku merasakan kedinginan yang tidak ada hubungannya dengan udara dingin. Dengan badai yang telah reda, hutan tampak tenang dalam keheningan yang mencekam. Namun, ketenangan itu justru terasa mengganggu. Jejak kaki, meski sedikit tertutupi salju baru, masih cukup jelas untuk diikuti. Aku merapatkan mantel dan menyesuaikan syalku. Napasku terlihat seperti uap tipis di udara dingin saat aku melangkah menuju hutan. Sekilas, aku menoleh ke arah kabin. Kedua anjing German Shepherd itu masih berbaring dekat perapian. Si anjing muda bersandar erat pada yang lebih tua, seolah mencari perlindungan. Sebagian diriku ingin tetap tinggal bersama mereka, mengabaikan misteri ini dan hanya fokus pada pemulihan mereka. Namun, jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan terasa seperti panggilan yang tidak bisa kuabaikan. Seseorang telah bersama anjing-anjing ini di alam liar, dan aku harus mencari tahu alasan di balik keberadaan mereka di sini. Atau apakah mereka masih dalam bahaya? Hutan menyelimutiku saat aku semakin jauh masuk. Pepohonannya yang lebat meredam suara dunia luar. Satu-satunya suara yang terdengar adalah derak salju di bawah langkah kakiku. Berpadu dengan suara-suara alam yang terdengar lebih nyaring dari biasanya, dahan yang berderit di atas, salju yang jatuh dari cabang-cabang. Semua itu menambah ketegangan yang mencengkeramku. Namun, aku terus melangkah, mengikuti jejak kaki yang membimbingku. Jejak manusia itu berselang-seling dengan jejak anjing, menciptakan pola yang aneh, berbelok tanpa arah, menyilang dan berputar kembali ke titik yang sama. Tidak ada tujuan yang jelas, hanya jalur yang tampak kacau dan tanpa makna. Ada sesuatu yang mengganggu dalam pola ini, sesuatu yang terasa keliru. Aku menarik napas dalam-dalam dan tetap melangkah. Tak bisa mengabaikan perasaan bahwa misteri ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Setelah perjalanan selama 20 menit, aku tiba di sebuah tempat terbuka kecil, di mana jejak kaki tiba-tiba berhenti. Salju di sana tampak berantakan, seolah-olah ada pergulatan. Detak jantungku semakin cepat saat aku mengamati sekeliling, mencatat setiap detail, bekas gesekan, jejak anjing yang mengitari lekukan mencolok di salju, tempat jejak manusia terhenti. Apa yang terjadi di sini? Gumamku pelan. Berlutut, aku menyapu salju yang padat dengan tangan bersarung, merasakan teksturnya yang padat, tanda seseorang jatuh atau mungkin didorong dengan paksa. Rasa dingin merambat di tubuhku saat aku menyerap pemandangan ini. Ada tanda-tanda konfrontasi, tetapi anehnya, tak ada darah atau bekas luka yang terlihat. Saat berdiri di sana, aku melihat sesuatu yang sebagian tertutup oleh salju di dekatnya. Aku melangkah mendekat,
dan menyibakkan lapisan es yang menutupi benda itu, lalu terhenti seketika. Di sana tergeletak sebuah tali anjing, ujungnya compang-camping seolah-olah digigit hingga putus. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah anjing-anjing itu sebelumnya diikat di sini? Apakah mereka berhasil melarikan diri? Aku kembali meneliti pepohonan di sekitar. Kesunyian hutan terasa semakin menekan, seolah menyiratkan sesuatu yang mengancam. Jelas bahwa mereka yang sebelumnya ada di sini sudah lama pergi, tetapi tali itu mengonfirmasi satu hal. Anjing-anjing itu tidak datang ke kabinku secara kebetulan. Tiba-tiba, suara ranting patah di belakangku membuatku berbalik dengan cepat. Jantungku seakan melompat ke tenggorokan. Awalnya yang kulihat hanyalah hutan yang seolah tak berujung. Kemudian sebuah bayangan bergerak di tengah kegelapan. "Halo," panggilku, suaraku tetap tegar meski ketakutan mulai menguasai. Sosok yang muncul dari balik bayangan bukanlah manusia, melainkan anjing German Shepherd tua, bulunya yang coklat keemasan kontras dengan salju putih. Ekornya bergerak pelan saat ia mendekat, tatapannya tajam, membuatku menahan napas. "Kau mengikutiku," ucapku lirih, merasakan kelegaan yang aneh. Dia berhenti tak jauh dariku, telinganya tegak, seolah mendengar sesuatu. Lalu dia menggonggong nyaring, suara tajamnya menggema di tempat terbuka itu. "Ada apa, Nah?" tanyaku melangkah mendekatinya. Dia menggonggong sekali lagi, lalu menoleh ke arah hutan yang lebih dalam, seakan mengisyaratkan agar aku mengikutinya. Aku hanya ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah mengikuti jejaknya. Rasa takut yang tadi mencengkram mulai bergeser menjadi tekad. Kehadiran anjing-anjing ini dalam hidupku bukanlah kebetulan belaka. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Saat aku melangkah ke dalam rimbunnya pepohonan, aku mempersiapkan diri untuk mengungkap rahasia yang belum terungkap. German Shepherd itu melangkah mantap melewati medan bersalju, tapak kakinya meninggalkan bekas yang semakin jauh ke dalam belantara. Sesekali dia menoleh ke belakang, matanya memancarkan urgensi yang membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu dia sedang membawaku ke sesuatu yang penting, dan pastinya sesuatu yang belum siap aku hadapi. Hutan semakin rapat, pepohonan menjalin kanopi gelap yang meredupkan sinar matahari yang sudah sedikit, membuat udara semakin dingin dan menciptakan suasana yang semakin mencekam. Keheningan di sekitarku terasa menyesakkan. Napasku terlihat dalam udara yang membeku saat aku berusaha mengikuti langkah cepat si anjing, yang meskipun sudah melewati banyak cobaan, tetap berjalan tanpa ragu. "Kau membawaku kemana, Nak?" bisikku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Tentu saja dia tak bisa menjawab, tetapi dia mempercepat langkahnya, menuntunku lebih dalam ke hutan sampai sebuah area terbuka kecil muncul di depan. Di tengahnya berdiri sebuah gubuk reyot, atapnya tertutup salju tebal, membuat firasat buruk langsung menyelimuti tubuhku. German Shepherd itu berhenti tepat di depan gubuk dan menggonggong, ekornya sedikit bergerak. Dia menoleh ke arahku, matanya penuh harapan, seakan mendorongku untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan campuran rasa ingin tahu dan kegelisahan, aku mendekati gubuk itu. Setiap langkahku menimbulkan suara gemerisik yang tajam di bawah kaki. Apa hubungannya tempat ini? Apakah ada seseorang di dalam? Apakah ini tempat di mana anjing-anjing itu dikurung sebelum melarikan diri? Menarik napas dalam, aku melangkah lebih dekat, dan kondisi bangunan yang sudah tua semakin jelas. Kayu yang lapuk, jendela yang kotor. Tanganku meraih gagang pintu, logam dinginnya menusuk telapak tanganku. Aku mendorong pintu, dan engselnya berderit nyaring, memecah kesunyian hutan.
Di dalam, udara terasa berat, dipenuhi aroma kayu lembab dan bau logam yang khas. Saat mataku menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang merembes melalui celah dinding, pemandangan di hadapanku membuat tubuhku menegang ngeri. Deretan kandang berjajar di sepanjang dinding belakang. Ada 4, sekarang kosong, tetapi sisa-sisa penghuninya masih jelas terlihat. Gumpalan bulu, selimut yang tercabik-cabik, dan mangkuk pecah berserakan di lantai. Tempat ini bukan sekadar gudang, ini adalah kandang, penjara sementara bagi makhluk-makhluk malang yang pernah terperangkap di sini. Aku menoleh ke arah German Shepherd yang masih berdiri di ambang pintu. Ekornya terkulai, telinganya menempel ke kepalanya dalam ketakutan. Sebuah erangan pelan keluar darinya, semakin mengencangkan simpul di dadaku. Gubuk suram ini adalah tempat mengerikan, dari mana dia dan anjing yang lebih muda telah melarikan diri. Saat aku mendekati kandang, aku melihat jeruji logamnya bengkok, gemboknya berkarat dan patah. Tak diragukan lagi, mereka telah bertarung mati-matian demi kebebasan mereka. Pikiranku membayangkan gambaran menyedihkan tentang penderitaan mereka di sini, terkunci dalam kedinginan, kelaparan, dan ketakutan terhadap orang yang telah mengurung mereka. Siapa yang tega melakukan ini, dan untuk tujuan apa? Saat hendak pergi, mataku menangkap sebuah buku kecil di atas meja kayu kasar di sudut ruangan. Kulit luarnya retak, bahannya terlihat tua dan kaku. Aku membukanya dan mulai membaca. Setiap kalimat yang tertulis membuat perutku semakin bergejolak. Itu adalah buku catatan yang mencatat keluar masuknya anjing-anjing yang pernah dikurung di sini. Sebagian besar isinya singkat, tetapi satu catatan menarik perhatianku. Sebuah entry rinci tentang German Shepherd yang lebih tua, diberi label sebagai subjek nomor 12. Dia dideskripsikan sebagai anjing jantan yang kuat dan patuh, dengan potensi tinggi untuk dijual kembali. Bahasa yang dingin dan transaksional itu menghantamku, mengingatkanku dengan kejam bahwa anjing-anjing ini tidak diperlakukan sebagai makhluk hidup, melainkan sebagai barang dagangan dalam perdagangan yang keji. Ini bukan sekadar kasus penelantaran. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya. Aku menutup buku itu dengan keras, tangan gemetar oleh kemarahan. Orang yang bertanggung jawab atas ini tidak hanya menyakiti mereka, mereka telah mengeksploitasi, memperlakukan mereka sebagai benda, bukan makhluk bernyawa. Tiba-tiba, suara gonggongan German Shepherd membawaku kembali ke realitas. Dia berdiri di pintu, tegang, matanya tertuju pada sesuatu di luar. "Apa yang kau lihat?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Saat aku mengikuti arah tatapannya, jantungku serasa berhenti. Di antara pepohonan, sesosok bayangan tampak bersembunyi, mengawasi kami dalam diam. Pandanganku membeku di tempat, jantung berdegup kencang, adrenalin mengalir deras dalam tubuhku. Orang ini bukan sekadar pejalan kaki yang kebetulan lewat, dia memperhatikan kami dengan penuh perhatian. Anjing itu tetap berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku, ekornya rendah, tetapi matanya tetap terkunci pada sosok misterius itu. Gonggongannya semakin tajam, menggema di dalam hutan. Aku maju selangkah dengan hati-hati, menyipitkan mata melawan cahaya pantulan salju, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu mulai bergerak mendekat dengan langkah pelan dan terukur. Napasku tercekat. "Siapa kau?" Seruku, suaraku bergetar, tidak ada jawaban. Suara langkah sepatu menekan salju semakin terdengar jelas saat sosok itu terus maju, wajahnya tetap tersembunyi di balik bayangan tudungnya. Aku menggenggam buku catatan itu, erat-erat, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian German Shepherd itu melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia bergerak ke depan, berdiri di antara aku dan pria itu, tubuhnya tegang dan waspada. Kesetiaannya yang nyata menguatkan tekadku, mendorongku untuk tetap bertahan.
Saat sosok asing itu keluar dari bayangan pepohonan, dia menurunkan tudungnya, memperlihatkan seorang pria berusia akhir 40-an dengan wajah kasar dan ekspresi keras. Tatapannya berpindah cepat antara aku dan anjing. Matanya menyipit ketika melihat buku catatan di tanganku. "Itu bukan milikmu," katanya dengan suara rendah dan mengancam. Aku menatap buku catatan itu, kemarahanku kembali membara. "Anjing-anjing ini juga bukan milikmu," sahutku tajam. Senyuman miring muncul di wajahnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang sesaat terlihat di matanya. "Kau tidak mengerti apa-apa, letakkan itu dan tidak ada yang akan terluka," desaknya. German Shepherd itu mengeluarkan geraman dalam, bergerak lebih dekat ke arah pria itu. Sikapnya menjadi janji bisu bahwa dia akan melindungiku dengan segala cara. "Apa yang kau lakukan pada mereka?" tanyaku, mengangkat buku catatan itu untuk menekankan pertanyaanku. "Kenapa mereka dikurung? Kenapa dia punya bekas luka?" Senyuman pria itu mulai pudar. "Kau mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Anjing-anjing itu hanyalah barang," katanya dengan nada penuh kebencian. "Mereka makhluk hidup. Mereka punya hati dan kesetiaan lebih dari yang pernah kau miliki," seruku dengan penuh emosi. Saat pria itu maju selangkah, German Shepherd itu melompat ke depan, menggonggong dengan ganas. Pria itu mundur, terkejut dengan sikap agresif anjing itu. "Cukup!" teriaknya. Suaranya mengandung nada ketakutan yang samar. Aku memanfaatkan kesempatan itu. "Kau akan bertanggung jawab atas semua ini," ucapku tegas. "Aku akan memastikan itu." Mata pria itu melirik ke hutan, menilai peluangnya untuk melarikan diri. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari, menghilang di antara pepohonan. Shepherd itu sempat mengejarnya, tetapi kemudian berhenti, telinganya tetap tegak, ekornya kaku. Aku berlutut dan memeluknya erat. "Anjing pintar," bisikku, suaraku bergetar. "Kau luar biasa." Dia membalas dengan menjilat wajahku, ekornya mulai bergerak untuk pertama kalinya sejak kami bertemu. Aku tahu pria itu mungkin akan kembali, tapi untuk saat ini, aku sudah memiliki apa yang kubutuhkan, buku catatan penuh bukti dan seekor German Shepherd yang telah melewati cobaan luar biasa, tetapi tetap memilih untuk melindungi. Setelah kembali ke kabin, aku segera menghubungi polisi dan menceritakan semua yang telah kutemukan. Petugas segera datang, mengambil keteranganku, dan mengamankan buku catatan itu. Mereka berjanji akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Namun, meskipun mereka telah pergi, ada perasaan gelisah yang masih tersisa. Shepherd dan anjing yang lebih muda tetap berada di dekatku. Ikatan kami semakin kuat setiap hari. Aku memberi nama anjing tua itu Guardian, karena dia benar-benar adalah pelindung yang telah mengalahkan segala rintangan dan tetap setia di sisiku saat aku membutuhkannya. Adapun pria di hutan itu, dia tidak pernah muncul lagi di hadapanku, tetapi luka yang dia tinggalkan pada anjing-anjing itu, serta keteguhan mereka untuk bertahan hidup, tetap melekat di benakku. Guardian mengajarkanku pelajaran yang tak terlupakan. Kesetiaan dan kasih sayang tidak memerlukan kata-kata, tetapi terbukti melalui tindakan. Dalam cara seekor anjing tetap mendampingi, melindungi, dan menunjukkan bahwa kebaikan tetap ada, bahkan di saat-saat tergelap. Kisah Guardian adalah bukti dari ikatan tak tergoyahkan antara manusia dan hewan. Keberanian dan kesetiaannya telah mengubah hidupku, dan aku yakin masih banyak kisah seperti miliknya yang belum terungkap. Anjing-anjing seperti Guardian layak mendapatkan cinta, perhatian, dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik, seperti yang akhirnya dia temukan bersamaku. Jika Anda percaya pada kekuatan kesetiaan dan kesempatan kedua, bagikan kisah ini dengan teman dan keluarga Anda.
Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal, dan aktifkan notifikasi untuk lebih banyak cerita mengharukan dan inspiratif. Bersama, mari kita tingkatkan kesadaran dan pastikan setiap hewan mendapatkan cinta dan perlindungan yang mereka layak dapatkan.